mikrofon tolong dinonaktifkan. Baik anak-anak, untuk kesempatan pagi ini kita akan membahas sesuai yang saya posting di CMS, yaitu selintas pembahasan kisi-kisi penilaian akhir semester matematika untuk 11 MIPA semester ganjil ini ya. Harapan saya nanti ketika kamu sudah mengetahui sebagian kisi-kisinya, tidak saya bahas semuanya karena nanti akan diceritakan apa namanya jenis-jenis soal yang keluar seperti apa sih. Nah, nanti kamu bisa pelajari. Harapan saya nilainya tolong diperbaiki ya, karena saya melihat tugas-tugas yang masuk juga belum semuanya bisa memenuhi KKM. Oleh karena itu nanti ketika pasmu nanti nilainya lebih baik, lebih bagus, maka bisa untuk lebih baik nilainya di rapot. Itu harapannya Bu Nur. Jadi mohon untuk dipahami oleh semuanya, dan nanti untuk yang luring akan ada penyikapan lebih lanjut. Jadi yang luring, tolong yang luring tidak usah gabung di Meet, nanti Bu Nur yang disalahkan gitu. Ya paham ya? Oke. Kita mulai untuk yang pertama. Nah, di pembahasan kita di awal kita sudah mengenal yang namanya ini, persamaan trigonometri. Mungkin beberapa kisinya di kelas yang saya ajar sudah saya jabarkan, di antaranya 1, 2, 3, sampai 5 ini, bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan trigonometri tangan ya, kebetulan untuk yang soal nomor 1, tapi saya tidak tahu apakah nanti soalnya diacak atau tidak. Maka yang keluar ini, persamaan trigonometri tangan. Jadi yang kamu ingat bahwa persamaan trigonometri kan ada 3 macam. Ada bentuk sinus, kosinus, dan bentuk tangen. Itu. Kemudian anak-anak untuk yang kedua, ini kisi-kisinya, boleh dicatat silahkan atau di screenshot monggo, enggak masalah. Biar lebih cepat di screenshot, biar saya cepat juga dalam menjelaskan. Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Ya, berbentuk kuadrat, misalnya apa? 2 cos kuadrat dan seterusnya itu. Nanti akan kita bahas itu. Berikutnya, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri untuk sudut rangkap. Nah, sudut rangkap di kelas beberapa rumus sudah saya minta untuk dihafalkan kan ya. Jadi harapannya Bu Nur, kamu masih bisa mengingatnya kembali. Apalagi yang kemarin ada tugas akhir membuat peta konsep. Wis gampang karek nyemak, ya kan? Oke, yang keempat, menentukan bentuk lain persamaan trigonometri. Jadi bentuknya nanti ini, K cos X min A. K cos X min A. K-nya itu nyarinya gimana, A-nya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian, untuk kisi yang kelima, menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk itu. Jadi ini kalau ini hanya mengubah bentuknya, yang ini menyelesaikan. Ya, oke, saya beri sebagian soal karena belum semuanya mendapatkan penjelasan saya mengenai kisi ini. Silakan untuk yang belum di screenshot. Oke. Ini biar cepat saya buat fotonya saja ya. Nah ini. Contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari 6 sin 2x min akar 108 cos 2x sama dengan 6 untuk x terletak antara 0 sampai dengan 360 derajat. Di sini kita ketahui A-nya berapa? A itu punyanya cos ini, min akar 108. Kemudian B punyanya sin, berarti B-nya 6. Maka kita cari K-nya adalah akar ini. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya masuk, min akar 108 kuadrat ditambah B-nya masuk 6 kuadrat. Min akar 108 kuadrat itu bro, 108 ditambah 36. Akar 144. Akarnya kan 12. Oke, K-nya ketemu 12. Kemudian untuk mencari theta atau mencari sudutnya. Tan theta sama dengan B per A, kita substitusi B-nya 6. Kemudian A-nya min akar 108. Sudah, kita substitusi aja seperti itu. Maka didapat min 6, ini kalau kita akarkan, kita sederhanakan kan 6 akar 3 ya. Ini coret-coret, maka didapat min 1 per akar 3. Kita rasionalkan, didapatlah min 1/3 akar 3. Kenapa di kuadran 2? Kamu ingat kembali bahwa B-nya positif 6,
A-nya negatif, akar 108. B positif, A negatif. B ku koyok ini loh, koyok Y itu loh ya. Jadi kalau Y ini positif, A itu koyok X negatif, berarti kan di kuadran 2. Jadi harus diperhatikan itu. Mengapa kok diambil kuadran 2, Bu? Padahal tangan kan yang negatif tidak hanya di kuadran 2. Tangan itu negatif, dia di kuadran 2, mungkin di kuadran 2, mungkin juga di kuadran 4. Tapi yang di kuadran 4 kan tidak memenuhi A negatif, B positif. Nah, karena A-nya negatif, B positif, maka kita ambillah tangan yang negatif berada di kuadran 2. Harapan saya paham ya. Dibuka kembali nanti catatannya. Kemudian kita ubah bentuknya. K-nya mang piro? 12 cos. Ini 2X diambil dari sudutnya ini, 2X. Min theta. Theta-nya berapa? Sudut berapa yang nilainya min sepertiga akar 3 di kuadran 2. Ternyata sudutnya adalah 150. Berarti bentuknya adalah 12 cos 2X min 150 derajat sama dengan 6. 6-nya dari soal ini. Kemudian kita sederhanakan seperti biasanya. Cos 2X min 150 derajat sama dengan ini 6 ya. 6 ini 12 berarti setengah. Cos berapa nilai setengah? Cos 60. Berarti ini alfanya. Sudah masuk ke persamaan kosinus. 2X min 150 sama dengan 60 plus K kali 360 atau, nah yang ini, rumusnya cos kan ada 2. Alfa dan min alfa. Kemudian kita sederhanakan seperti biasanya. Ini 2X, 60 ditambah 150, 210, dan seterusnya seperti ini. Kemudian karena 2X kita jadikan dalam 1X atau X saja. Semuanya dibagi 2. 105 ditambah K kali bagi 2, 180. Ini juga begitu. Maka didapatlah himpunan penyelesaiannya seperti ini. K-nya bergerak kan? Kalau K-nya 0. K-nya 1, K-nya 2 tidak memenuhi dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya ini ketutup ini. Jadi himpunan penyelesaiannya ini dari yang kecil 45, 105, 225 dan 285. Itu contoh dari mengubah bentuk K-cos itu tadi dan cara penyelesaiannya. Silakan di screenshot. Kisi yang kedua. Halo, ya? Materinya belum itu, Bu. Belum dibagikan di layar. Belum. Lihat. Apa nih? Jaringannya mungkin. Dari awal nggak kelihatan. Sudah. Oh, ada yang kelihatan. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Kelihatannya sinyalnya. Iya, sekarang yang tampil kisi nomor berapa? Kelihatan Bu. Oke. Bu, kelihatan. Santai Bu. Oke, enggak. Di layar Ada. kisi nomor berapa? Halo? Tes. Ya, halo. Halo. Yang di layar kisi nomor berapa? Pilihan ganda 7, 8, 9, 10 itu. Nah, itu keluar gitu loh, Le. Dia sih nggak keluar ini. Mungkin sinyal Bu. Mungkin sinyal. Nggak apa-apa. Nanti saya berikan solusi ya. Oh, ikut ini deh. Pas Gunur. Dipin coba dipin. Yang di Gunur dipin biar tampil terus. Anak itu apa, Rek? Ponakanku lho. Nunggu yuk. Loh ya, ponakane dijak daring gitu. Pona, dipin ya, dipin biar yang tampil terus punyanya Bu Nur. Saya tak jawab WA Dilut, sopo iki? Karena bangun kesiangan ya Allah. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa.
off kan ini biar ndak bersuara. Off kan apa jenenge mikrofon. Pun nggih. Lanjut. Ini nomor 6, Rek. Ini nomor 6, nomornya nok ndukur kepotong. Menentukan nilai sinus selisih dua buah sudut ini di soal nomor 6. Kemudian nomor 7-nya menentukan nilai tangen jumlah dua sudut jika diketahui beberapa nilai perbandingan trigonometri. Yang ke-8, menentukan nilai jumlah dua buah perbandingan trigonometri jika, ya dibaca sendiri coba 7 sampai 11, ditulis boleh, screenshot boleh, saya beri beberapa waktu. Kalau sudah yang sebagian mewakili sampun Bu gitu. Sampai Bu, sudah Bu. Sudah ya. Jadi kisi-kisinya seperti itu. Saya lanjut ke soalnya. Saya sing penting lah soalnya ya. Oke, lanjut. Ini saya jelaskan. Jadi berkaitan dengan apa namanya jumlah dua buah sudut perkalian sinus kosinus dan selisihnya. Tadi diisi ke berapa tadi? Isi ke 8 beberapa tadi. Ini diketahui A ditambah B itu 90 derajat. Ini sudut-sudut sebuah segitiga. Sin A cos B-nya 2/3. Sin A min B adalah 3P. Tentukan nilai 9P. A ditambah B kan 90 ini. 90, kita beri sin ngarepe KB. Nah, ini kasih sin. Berarti sin A tambah B, ini juga sin. Sin 90. Jadi diberi sin semuanya. Kemudian kita definisikan sin jumlah. Berarti sin A cos B ditambah cos A sin B. Ya kan? Definisi dari sin jumlah. Sin 90 nilainya adalah 1. Kemudian berdasarkan yang diketahui, sin A cos B ini. Sin A cos B adalah 2/3 ditambah cos A sin B sama dengan 1. Oke, cos A sin B-nya kita peroleh sama dengan 1 dikurangi, ini pindah ruas, positif 2/3, kalau kita pindah menjadi negatif 2/3. Hasilnya adalah, ini kan 3/3, 1 itu 3/3, berarti hasilnya untuk cos A sin B adalah 1/3. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya, ke yang diketahui yang berikutnya. Sin A min B itu 3P, penjabaran dari sin selisih, berarti sin A cos B min cos A sin B adalah 3P. Kita punya sin A cos B-nya ini 2/3. Cos A sin B-nya yang kita dapat tadi 1/3. Itu sama dengan 3P. Ini dikurangi. Gampang sih, loro per 3 dikurangi 1/3. 1/3 sama dengan 3P, berarti P-nya adalah 1/3 dibagi 3. Berapa 1/3 bagi 3? 1/9. P-nya 1/9. Nah, sing dideleki lak 9P. Berarti 9 kali 1/9. 9 kali 1/9 adalah 1. Nah, itu caranya. Jadi, apa namanya ya? Permainan teknik rumus jumlah dan rumus selisih. Jadi digabung keduanya. Jadi ini lumayan soalnya asik ya. Sudah di screenshot? Sudah. Oke. Berikutnya. Nah, ini sudut rangkap. Menyederhanakan bentuk perbandingan untuk sudut ganda. Jadi sudut ganda sama dengan sudut rangkap itu sama. Kemudian menentukan nilai dari hasil kali dua buah perbandingan trigonometri. Jadi nanti tidak semua kisi saya bahas. Saya bahas semuanya, kamu tidak belajar nanti. Nah, ini menyatakan dalam bentuk jumlah dari suatu pernyataan perbandingan trigonometri bentuk perkalian, ada bentuk perkalian, kemudian menyatakan mencari konstanta dari persamaan sinus selisih dua sudut dan seterusnya. Kita masuk ke soalnya. Silakan. Pun. Di Barat itu kan kota-kota ya, kota kemudian kalaupun tabung itu agak panjang ya, sedangkan kalau kota-kota. Nah, ini kita masuk ke soalnya. Tolong dipahami, bek-bek nih, nang soal sejenis ini, gitu loh ya. Ya, coba ini. Tentukan nilai dari tan A jika diketahui sekian.
2 cos A ditambah pi per 4 sama dengan cos A min pi per 4. Kemudian ini 2 cos A plus pi per 4 sama dengan cos A min pi per 4. Kita jabarkan. Cos jumlah. Cos A, cos pi per 4, min sin A sin pi per 4. Cos selisih. Cos A, cos pi per 4, plus sin A sin pi per 4. Kemudian dari sini kita kalikan. Ini ke sini kita kalikan. Maka didapat 2 cos A cos pi per 4. Ini saya pindah ruas sekaligus ya. Jadi ini 2 cos A cos pi per 4. Ini kan cos A cos pi per 4 positif. Ini kan ya, positif. Saya pindah ke kiri. Nah, maka menjadi min cos A cos pi per 4. Langsung itu. Langsung saya pindah ruaskan. Kemudian yang ini min 2 sin A sin pi per 4. Ini kita kalikan kan? 2 kali min sin A sin pi per 4 adalah min 2 sin A sin pi per 4. Karena min 2 sin A sin pi per 4 berada di ruas sebelah kiri, kita pindah ke ruas sebelah kanan dia. Menjadi positif. 2 sin A sin pi per 4. Jadi ini langsung. Dari sini tadi ini min 2 sin A sin pi per 4 negatif. Saya pindah ke kanan menjadi 2 sin A sin pi per 4. Kemudian ini tetap sin A sin pi per 4. Oke, ini unsur yang sama, ini 2, ini min 1. 2 kurangi 1 adalah 1, maka didapatlah cos A cos pi per 4. Kemudian 2 sin A sin pi per 4 ditambah sin A sin pi per 4, ini 2, ini 1 kan? Unsur sama, 2 tambah 1, 3. 3 sin A sin pi per 4. Oke, kemudian cos pi per 4. Pi per 4 itu piro rek? 45 ya. 45 cos setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Kita coret boleh kan? Hasilnya 1. Sehingga yang sebelah kiri cos A, yang sebelah kanan 3 sin A. Masing-masing dibagi dengan cos A. Kalau ini saya bagi dengan cos A, maka didapat cos A per cos A nilainya adalah 1. Yang ini dibagi cos A, sin A per cos A itu adalah tan A. Diingat yang identitas trigonometri. Jadi ini sin A per cos A itu adalah tan A, sehingga kalau yang ditanyakan tadi berapakah nilai tan A, maka didapatlah tan A adalah 1/3. Ya, silakan di screenshot terlebih dahulu. Bun? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Nek, tampilannya enggak kelihatan, kamu bilang ya, Bu, layarnya kosong gitu. Ya, ini adalah kisi 17 sampai dengan 20. Dibaca, ditulis, screenshot, silahkan. Menentukan nilai selisih kosinus 2 buah sudut. Menentukan nilai perbandingan jumlah kosinus dan sinus 2 buah sudut. Menyederhanakan bentuk perbandingan jumlah dan selisih sinus kosinus 2 buah sudut. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai jumlah kosinus 2 buah sudut jika diketahui nilai 1 perbandingan trigonometri. Jadi khusus untuk pas kita yang semester ini semuanya berkaitan dengan trigonometri. Nah, nantinya akan ada 20 soal, semuanya dalam pilihan ganda. Pilihan gandanya hanya sampai dengan D optionnya. Loh, lebih gampang kan? A, B, C, D. Biasanya kan kita sampai E. Untuk kali ini kita coba sampai dengan D. Semoga nek pilihannya luwih titik, iku kamu milihnya lebih apa jenenge, lebih gampang. Kan dikurangi 1. Jadi kemungkinannya hanya sampai dengan D. Harapan saya nilainya lebih baik lagi begitu. Oke, kita ke soalnya. Nah, seperti ini. Cos P, jadi ini kita menyederhanakan ya, menyederhanakan bentuk identitas trigonometrinya saja dalam bentuk ini apa? Rumus jumlah dan selisih sinus cosinus ya. Cos P ditambah sin P per cos P min sin P. Cos P ditambah sin P, kita sederhanakan, cos P per cos P min sin P. Ini kita kalikan dengan, kamu masih ingat yang kelas 10 tentang merasionalkan Ibu Lore? Ya, kalikan dengan sekawannya. Halo, tolong mikrofon, halo. Motornya lewat kedengaran ki loh.
Ya. Sekawan dari yang bawah, ini negatif, berarti kita ambil positifnya. Cos P ditambah sin P per cos P ditambah sin P. Sebenarnya kan ini hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya adalah 1, jadi tidak masalah. Ini kita kalikan 1 kan tetap. Kemudian yang atas, cos P ditambah sin P kali cos P ditambah sin P, kita kalikan. Cos P ditambah sin P, ini berarti kuadrat, ya unsur sama kan. Kemudian yang bawah, kita kalikan. Cos P kali cos P, cos kuadrat P, min sin P kali sin P, min sin kuadrat P. Kemudian, ini kita jabarkan. Cos kuadrat P, cos P ditambah sin P kuadrat, itu berarti cos kuadrat P ditambah sin kuadrat P ditambah 2 kali cos P sin P. Oke. Per yang bawah, ini adalah sudut rangkap, cos kuadrat P dikurangi sin kuadrat P. Oke. Kemudian, dari identitas, cos kuadrat P ditambah sin kuadrat P, itu hasilnya adalah 1. Kemudian ini tetap 2 sin P cos P, bisa kita ubah juga deh. Bisa kita ubah juga ke sudut rangkap, dia adalah sin 2P. Sin 2A, 2 sin A cos A. Yang bawah tetap. Nah, bentuk ini bisa kita ubah juga, kita ke bentuk awalnya. Jadi 1 ditambah sin 2P per cos 2P, itu boleh kita tulis sebagai 1 per, ini masing-masing ya, 1 per cos 2P ditambah sin 2P per cos 2P. Sin per cos, apa mang sin per cos? Sin per cos adalah tan. Oke. 1 per cos itu apa? 1 per cos adalah sekan. Sekan 2P yang ini tan 2P. Jadi bentuk sederhana dari cos P ditambah sin P per cos P dikurangi sin P adalah sekan 2P ditambah tan 2P. Begitu cara pembuktiannya. Jadi beberapa soal saja, tidak terlalu banyak. Kok kuota muntek lah kakek. Ya, silakan di screenshot, dicatat. Pun tak dereng. Sampun, Bu. Ampun, Bu. Oke. Yansur, Bu. Sampun. Endi Yansur? Kula, Bu, enten. Tugasmu Maria, Sur. Lah, Ya, kira-kira, Bu. Iki apa nambah Ya, sampun, Bu. Ampun, kakek-kakek. Seket, Bu. Oh, ya berarti telat. Enggak tampil. Enggak tampil. Nggih, tes niku wau, Bu. Apa? Tangi turu ta? Mboten. Gantosan HP-ne, Bu. Gantosan HP-ne. HP ini gantosan. Nggih. Yansur ngelembung. Mboten, Bu, Iya. niku. Tadi ndak lu. Iki lha apa iki arek loro iki? Iki lho. Sapa jenenge? Krisna karo anu iki lho. Kok arek loro lho. Cobain Bu, HP-nya mboten kuat. Satunya kasihan, Bu. Nggih, kali-kali iso, Bu, niku. Terus kamu posisi lu sekarang di mana? Kok arek loro iku? Dolen ngono ta? Boten. Di rumahnya Krisna, Bu. Oh, BE. Dolen mbek seragaman. Screenshot-nya ndak lupa tadi. Pal, no, Pal. Awas Bu ngopi dulu Bu dia Bu. Ngopi ae rek kon guys. Mana? Ayo, sekarang acting paling manis kita screenshot. Kita foto bersama. Guyu dadana. Bu ya lo yang Mangat dan kalau ya Allah kalau re. Gini, untuk alam ini sampai lelang gaul. Ya, gini, untuk beberapa yang saya sampaikan tadi, insya Allah semoga nanti recordnya berhasil, recordingnya nanti saya share di grup. Ya, jangan sorry ku nek melok, nek tugas gak tau nggarap. Tur. Ya, semoga nanti tadi ada yang merekam enggak? Ya sudah, nanti doakan saja semoga nanti ininya jadi ya recordingnya. Anak-anak
untuk pasnya nanti harapan saya semuanya ndak boleh terlambat mengikuti ya untuk mapel apapun. Kalau itu lo ya Allah, lemunya dan aja wajahmu mundur ah. Duh, halo rek. Ada lu ngomongnya seru saja. Ya, pasnya diikuti dengan baik, tepat waktu ngikutinya ya. Ya, Bu. Ya, dan semoga hasilnya nanti memuaskan, tetap harus belajar, tetap semangat meskipun daring. Ya? Paham ya? Paketan Kemdikbud sudah masuk ah? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Yang nggak bisa itu nomornya nggak aktif paling. Nomornya nggak aktif ah? Nomornya meninggal. Aktif, Bu, tapi tidak bisa, Bu, nomornya. Nomornya nggak bisa. Kenapa itu? Ya Allah. Berarti padahal kalau di 26, Bu. Hah? Masuknya tanggal 26. Tanggal 26. Oh, gini anak ya, yang jelas tekankan lagi. Iya kuota gak duwe itu kuah. Ya. Besar. Ya, Bu, ya, Bu. Ya. Jenenge sekolah online ya. Nggih. Ya, Bu. Cuma mboten tak siang, Bu, mboten. Nilai pasnya rungokno ta? Nilai pasnya matematika apik ya. Nggih. Nggih. Allah amin. Aja contohan temen-temen ya, aja contohan temen-temen. Nuji sirek nilainya bodoh. Ya nilainya. Temen-temen Minimal tarek. pinten, Bu? Ya 70. 70 ya. Kan jam buyuan. Klik jinol ngono. Pinten. Ya 70 lah, minimal 70 untuk nilai ini pasnya. Amin, Bu. 100 Amin ya Allah, murid. Aku seneng nek muridnya bener 90 ya Allah, amin. Ya, amin. Nggih, Bu, amin. Untuk materi hari ini kalau mungkin ada yang belum paham, Ibu ini caranya gimana? Boleh WA saja ya. Silakan tanya di WA. Silakan. Terima kasih atas partisipasinya ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dalam mengerjakan apapun yang kita kerjakan. Ya. Amin. Dengan hamdalah bersama-sama. Ayo coba hamdalah bersama-sama. Amin. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Silahkan. Amin. Live saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensi segera saya share di Kaisar PJJ.